Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan tahun ini membawa kebaikan yang banyak, keberkahan yang besar, dan berbagai macam nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita semuanya. Hadirnya Ramadan adalah sebuah keberuntungan, dan yang menemuinya adalah sebuah keberuntungan yang besar. Untuk itu tidak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita dalam berbagai macam kehidupan, contoh amaliyah apapun. Semoga salawat itu juga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan tentunya umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Oke, kali ini untuk menyambut hadirnya Ramadan, saya akan berbagi tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana dilipat gandakan amaliyah-amaliyah kita bagi semuanya. Jadi keutamaan bulan Ramadan dilipat gandakan pahala dan ampunan. Jadi ini kami kutip dari tulisan Ustadz Ahmad Fauzi Qasim SSMAMM. Mohon izin kepada Ustadz untuk berbagi tulisan ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan di dunia hingga memperoleh keberkahan yang lebih banyak dari Allah di akhirat nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT, mari kita simak, kita perhatikan apa saja keutamaan bulan Ramadan yang kita temui pada kesempatan kali ini. Salah satunya adalah bulan yang dilipat gandakan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Ramadan adalah hal yang harus dikejar oleh umat muslim. Keutamaan pada bulan Ramadan sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah berbondong-bondong menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriah. Di bulan ini umat muslim di seluruh dunia akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan ini dikatakan penuh berkah karena setiap amal perbuatan yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita mempersiapkan diri untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Agar Ramadan datang tidak berlalu begitu saja, tetapi ada nilai
manfaat, nilai keuntungan besar, nilai perubahan besar yang akan membawa kepada kita kebaikan yang juga sangat besar. Lalu apa sajakah keuntungan atau keutamaan bulan Ramadan? Setidaknya ini eh, ada sekitar 10 keutamaan bulan Ramadan. Adapun yang pertama adalah bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan akan diberi pahala seperti melakukan ibadah wajib. Jadi bukan menjadi wajib tetapi pahalanya dinilai atau senilai dengan ibadah wajib di bulan-bulan yang lainnya. Sedangkan ibadah wajib yang dilakukan akan dibalas dengan berkali-kali lipat bahkan hingga tak terhingga. Terserah Allah sebagaimana mau melipat gandakan pahalanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan disebut juga sebagai Sahrul Quran atau bulannya Al-Quran karena di bulan mulia ini Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat berikut, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Ada di surat Al-Baqarah ayat yang 185. Nah, silakan Bapak Ibu, saudara semuanya dicek kembali Qur'annya, kita baca kembali. Dan salah satu keutamaan bulan Ramadan ya kita memperbanyak tilawah Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya untuk berinteraksi dan kembali kepada Al-Quran agar memperoleh keberkahan dan juga syafaat di yaumil kiamat nanti. Sehingga apa? Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan ini. Memperbanyak bacaan Al-Quran tidak hanya untuk orang yang sudah hafal atau lancar dalam membacanya. Tapi bagi yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran juga akan Allah berikan pahala yang mulia sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga betul. Itu keutamaan kedua dari bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan ini setan-setan akan dibelenggu. Allah membelenggu setan ini di bulan suci dengan makna agar memudahkan manusia dalam berbagai ketaatan di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Di bulan Ramadan orang akan disibukkan dengan kegiatan kebaikan sehingga akan menjauhkan diri dari keperbuatan maksiat. Kemudian keutamaan yang keempat adalah pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Di antaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis berikut ini. Ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan akan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga adalah Allah menjadikan amalan perbuatan yang
dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka bermakna bahwa Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan mereka ke neraka. Sehingga hampir terbukti dan sangat jelas ketika datang bulan Ramadan ini banyak orang dimudahkan sekali dalam berbuat baik dan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sangat teringat ketika bulan Ramadan ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, dia ingat, oh ini Ramadan. Gitu ya. Ini puasa, ini Ramadan akan teringat. Itulah dari makna dibukanya pintu surga dan ditutupnya daripada pintu neraka. Dan keutamaan yang kelima adalah bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhir nanti atau di hari kiamat nanti. Allah adalah zat yang maha pengampun. Meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima taubat hambanya selama ajal belum menjemput. Itulah bulan pengampunan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertobat dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu sebagaimana dalam hadis berikut. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban khufira lahu ma qaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa, yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga ada dua cara, dengan berpuasa dan dengan melakukan sholat di malam bulan Ramadan, maka akan menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah keutamaan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi semesta alam. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Terdapat pada hadis berikut. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagai seorang yang bersungguh-sungguh dalam mengejar malam atau amalan di malam Lailatul Qadar, hendaknya tidak memilih-milih waktu dalam mengejar malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam yang di 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas Lailatul Qadar akan turun setiap Ramadan. Waktu tepatnya kapan adalah hanya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan itu semuanya. Berikutnya yang ketujuh adalah bulan mustajabnya untuk berdoa atau bulan mustajab untuk berdoa.
Di bulan Ramadan ini terdapat keistimewaan yaitu waktu mustajab doa. Berdoa merupakan suatu bentuk ikhtiar untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Sungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Itulah janji Allah bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Hanya kadang waktu bentuk pengabulan doa dari Allah itu mungkin berbeda dengan apa yang kita minta. Lalu kapan waktu terkabulnya doa? Ini ada 3 waktu mustajabah. Ya, waktu yang dianjurkan untuk berdoa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah waktu sahur. Rob kita Tabarakallahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua adalah saat berpuasa. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil dan doa orang yang terzolimi atau orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Dan berikutnya adalah ketika berbuka puasa. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang puasa ketika dia berbuka dan doa orang yang terzolimi. Jadi Ramadan adalah waktu kesempatan terbaik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lebih-lebih kita sedang berpuasa. Keutamaan yang ke-8 adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk berbagi. Salah satu pintu dalam atau salah satu pintu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah. Setiap kita berbagi, pada hakikatnya harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Berbagi juga merupakan suatu bentuk investasi akhirat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Itulah perumpamaan kedermawan Rasulullah, terutama ketika datang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ikut berbagi dan memperbanyak amal yang berupa infak, sedekah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan amal harta kita. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah. Bahkan kedermawanan Rasulullah SAW dalam bersedekah seperti melebihi angin yang berembus. Diibaratkan seperti angin berembus, maksudnya adalah beliau sangat cepat dan ringan dalam memberi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat yang mulia ini. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan takwa. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian atau kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini pengantar ayat yang tentang Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya dengan mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan diharapkan menjadi manusia yang terus mengerjakan amalan kebaikan meskipun di luar Ramadan. Setelah berlatih menahan diri dari berbagai kemaksiatan dan syahwat, maka kita harus terbiasa selalu menahan diri dari hal yang Allah haramkan. Kemudian keutamaan Ramadan yang ke-10 adalah terdapat ibadah khusus. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lainnya, yaitu ibadah sholat taraweh. Waktu mengerjakannya, sholat taraweh adalah setelah sholat isya. Hukum menjalankan sholat taraweh adalah sunnah. Namun, pahala menjalankannya seperti menjalankan ibadah wajib di bulan-bulan selain Ramadan. Sholat taraweh juga memiliki beberapa keutamaan seperti dalam hadis berikut. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat taraweh, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini sungguh sangat luar biasa. Sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan dari 10 keutamaan tadi untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, tentang 10 keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit berbagi tadi bisa memberikan tambahan kebaikan untuk saya pribadi sebagai pengingat pribadi dan semoga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu dimanapun berada kaum muslimin khususnya untuk bisa memaksimalkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.